Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Oke guys, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, aku akan membahas tentang looping. Jadi semua materinya udah diringkas di Medium. Kalian bisa kunjungi ini Mediumnya. Jadi looping atau perulangan pada JavaScript itu digunakan untuk melakukan tugas berulang berdasarkan suatu kondisi. Looping itu pada umumnya tersedia pada semua bahasa pemrograman, meskipun implementasinya dan sintaksnya berbeda-beda. Syarat bahasa pemrograman adalah mampu menangani proses-proses secara dinamis, termasuk pada loop atau perulang pada JavaScript, bertujuan untuk mengulangi instruksi hingga pada kondisi tertentu terpenuhi maka perulangan berhenti. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan angka 1 sampai 100. Betapa melelahkan iya, malas iya jika kita harus mengetik manual angka 1 sampai 100. Disinilah perulangan dapat mempersingkat waktu penulisan angka-angka tersebut. Jadi looping itu ada banyak jenisnya. Ada beberapa jenis loop atau perulang pada JavaScript yang bisa digunakan, tergantung pada kebutuhan data yang ingin kita olah. Proses loop atau perulangan ini memudahkan kita untuk membuat sebuah daftar atau perhitungan secara dinamis tanpa perlu menulis kode berulang secara manual. Jadi ada jenis-jenisnya itu ada for, ada while, ada do while, ada for each. Yang pertama kita akan bahas perulangan dengan for. Jadi ini adalah contoh codingannya. For, terus inisialisasi, kurung kondisi, kurung eksekusi iterasi, tutup buka kurawal, slice, blok kode. Kalian bisa coba ini di Visual Studio kalian. Jadi inisialisasi itu adalah saat pertama kali kita mendeklarasi sebuah nilai awal, di mana nilai awal akan berubah selama belum memenuhi syarat kondisi. Sedangkan kondisi itu adalah berfungsi untuk mengecek perubahan yang terjadi setiap kali terjadi pada eksekusi iterasi perulangan dengan menggunakan operator perbandingan. Yang ketiga, eksekusi iterasi adalah proses akhir setiap kali terjadi eksekusi iterasi. Biasanya digunakan untuk proses penambahan, itu increment, atau pengurangan decrement. Nah, ini adalah contohnya nih, contoh kode perulangan for, di mana kita itu ingin menampilkan angka 1 sampai 10 tanpa harus mengerti cara manual. Tipe mulutnya guys. Kita bisa contoh ini, copy codingan ini aja ke Visual Studio kalian. Jadi nanti dari contoh kode di atas, apabila kita melihat pada konsol browser, maka harus keluar angka 1 sampai dengan 10. Nah, seperti ini harusnya hasilnya nih, kalau benar. Maka error ya guys ya. Yang kedua, kita menggunakan perulangan for in. Ini contoh codingannya menggunakan for in. Kita di sini pakai nama gunung ya guys. Pakai nama gunung aja. Setelah kita salin ini semua ke dalam Visual Studio kita, maka hasilnya akan seperti ini. Nama gunung A adalah Rinjani, nama gunung B adalah Bromo, C adalah Semeru. A Rinjani, B Bromo, C Semeru. Benar. Dari sini kita bisa pahami penggunaan loop atau perulangan pada JavaScript tentunya sangat mempermudah dan mempersingkat penulisan kode,
program dalam mengolah data. Selanjutnya kita perulangan dengan while. Selain for, ada juga while untuk operasi loop atau perulangan pada JavaScript. Dalam prakteknya, menggunakan while harus dengan teliti, karena tidak ada syarat wajib saat menentukan inisialisasi seperti pada for. Ini contoh codingan menggunakan while. While, buka kurung, kondisi, tutup kurung, garis kurawal. Kurawal bukan ini namanya. Slice, blok kode. Pada fungsinya, while hanya memberikan opsi kondisi, tidak seperti for yang mengharuskan mendeskripsikan kebutuhan terlebih dahulu. Jadi ini contoh codingan menggunakan while. Guys. Ini contoh codingan menggunakan while ya. Kan bisa salin codingannya HTML, JavaScript. Ini pakai var increment, while increment, pakai console log, increment plus plus. Kode di atas menampilkan konsol 1 sampai dengan 10. Perhatikan pada bagian ini nih. Increment plus plus nih guys ya. Jadi kalian tuh diwajibkan melakukan penambahan atau pengurangan setiap kali eksekusi terakhir dijalankan. Gunanya itu untuk melakukan pengecekan pada perubahan nilai variabel. Selanjutnya kita perulangan dengan do while. Perbedaan mendasar antara while dengan do while adalah itu proses eksekusinya, di mana do while itu mengeksekusi blok kode terlebih dahulu, lalu melakukan pengecekan kondisi di akhir. Nih contoh codingannya seperti ini guys. Beda di sini nih, di sini bedanya. Kode tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu di dalam kurawal dalam sini nih. Ini dieksekusi jadi ini. Console log increment plus plus. Setelah proses yang terjadi selesai, maka akan dilakukan pengecekan di dalam while ini. Sama seperti while biasa, di dalam variabel harus terjadi perubahan. Karena jika tidak, maka tidak ada yang dicek. Lalu perulangan tidak akan pernah berhenti dan komputer akan crash. Selanjutnya kita perulangan dengan for each. Perulangan yang paling aman untuk mengolah data array menurut penulis adalah dengan menggunakan for each. Karena proses indexing secara otomatis tanpa perlu menentukan key di dalam iterasi. Jadi contoh codingannya ini. Ini kita menggunakan for each ya. Api, air, tanah, udara. Function console log. Penggalan kode di atas akan menampilkan daftar data yang ada di dalam array yang sudah dideklarasikan. Lalu, jika kita ingin melihat key pada nilai-nilai di array tersebut bisa menambahkan satu variabel setelah variabel nilai, maka silakan seperti ini. Ini potong guys. Ini ada kurang titik komanya nih halaman. Ini. Kan bisa contoh nih, kalian bisa salin codingannya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau nggak error ya, hasilnya kayak gini guys. Tapi kan suka error coy. Simpulannya, dari berbagai macam cara melakukan loop atau perulangan pada JavaScript. Jadi kalian tuh silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena apapun jenisnya, kalau tidak sesuai dengan hasil dari tujuan kita, maka tentunya akan ada masalah-masalah atau kesulitan nantinya. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya guys. Jadi mohon maaf kalau banyak salah. Masih baru belajar coba. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.